Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita sejenak mendengarkan kalimat dari Allah dan Rasulnya untuk kita menjadi lebih baik. Masih dalam masa-masa kita memperingati atau tidak masih segar sekali peristiwa yang baru kita jalani adalah peristiwa Idul Qurban atau Idul Adha. Jemaah yang diberkati Allah, ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau kita renung-renung kemudian kita tinjau dari ayat-ayat Allah berkaitan dengan peristiwa tersebut, pelajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang diberkati Allah, kunci sukses untuk sebagai seorang pendidik, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru adalah menjadi lebih baik lebih dulu. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, kalau istilahnya ulul azmi, nabi papan atas yang cobaannya luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga diberikan sifat-sifat mulia yang secara pandangan pendidikan edukasi itu kunci sukses melahirkan atau membesarkan seorang Nabi Ismail. Jemaah yang diberkati Allah, kita sering mengeluh atau menyalahkan malah misalnya lembaga pendidikan yang kita anggap tidak mampu mendidik anak kita dan sebagainya. Sebenarnya persoalannya itu kembali kepada kita. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau punya suri tauladan yang menjadi panutan bagi anaknya, dua orang anaknya, juga pada cucu-cucunya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 114, Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu seseorang yang penyantun, seseorang yang lembut hatinya. Ini yang ada kata para ahli mengatakan, anak itu tidak mengikuti apa yang kita ucapkan, tapi mengikuti apa yang kita lakukan. Itu yang diduplikan, yang dicontoh oleh anak kita. Misalnya kita mengharapkan anak itu yang jujur, anak itu yang tidak kasar dalam omongan, anak tidak merokok, tapi kita tidak lepas. Kita merokok, kita omongan kasar dalam berkomunikasi dengan orang lain, tidak menjaga adab. Anak itu walaupun kita bombardir dengan 1000 kata-kata nasihat, dia akan terikat dengan perilaku kita yang lihat sekali dua kali dalam hidupnya. Itu lihat ayahnya kasar misalnya dalam berkomunikasi dengan orang lain, maka otomatis dia akan menduplikat, dan seorang ayah bagi anak itu menjadi suri tauladan, ya, suri tauladan yang begitu kuat, ya. Kemudian baru gurunya. Belum bisa kita menyalahkan guru, tapi kita dulu yang kita salahkan. Sama Nabi Ibrahim itu ada sifat yang lembut halimun, sifat yang lembut hatinya. Kemudian pada Nabi Ibrahim juga dalam surat Hud Allah menyebutkan Inna Ibrahima la halimun awwahun munib, ya. Dua kali Allah menyebutkan di surah ayat 75 dari surat Hud ini munibun. Munibun itu orang suka bertobat. Orang suka bertobat itu adalah orang yang suka melakukan introspeksi diri. Itu orang yang bertobat. Orang kalau dia mampu melakukan introspeksi diri, ada permasalahan yang terjadi pada dirinya, pada lingkungannya, yang dilihat bukan orang lain, dirinya sendiri dulu. Belum punya masalahnya. Nah, ini seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita untuk mengatasi persoalan yang terjadi di sekitar kita, maka kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau yang melihat adalah dirinya sendiri. Kalau kita bisa mengintrospeksi diri dari segala kesalahan atau kekeliruan yang kita
lakukan dalam hidup sehari-hari, maka walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mendapatkan sudah kita baiki berulang-ulang tapi balasannya juga tetap jelek. Ya, disinilah diminta seorang yang lembut hati, seorang yang pemaaf gitu ya. Tapi yang paling penting jamaah yang diberkati Allah, kita sendiri. Jadi ada istilah saya pernah lihat kata amilun nas kama turidu an tu'amil. Jadi perlakukanlah manusia bagaimana kamu diinginkan diperlakukan oleh orang lain. Jadi tiap permasalahan yang terjadi, sengketa dengan orang lain, kita perbaiki diri kita sendiri, kita jadi baik, maka orang lain itu akan memberi penilaian berbeda terhadap kita. Banyak persoalan selesai bukan karena kita berani bertengkar, berani berdebat dan sebagainya, tapi banyak masalah selesai mengalah tanpa harus kalah. Kadang-kadang kan kesombongan yang naik, ya, masalah-masalah kecil jadi besar. Tapi ketika kita mengintrospeksi diri, oh nyolun, nah masalah dengan saya sendiri yang masalah ini. Barangkali perdebatan, kerusuhan dan sebagainya, kekacauan tidak terjadi. Kemudian doa. Nabi Ibrahim itu tidak saja berdoa untuk dirinya sendiri, tapi Nabi Ibrahim itu selalu berdoa kepada keluarganya. Rabbi habli hukman wal hikni bis-salihin. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan hikmah wal hikni bis-salihin dan dijadikan menjadi orang-orang yang soleh. Jamaah yang diberkati Allah, apa hikmah itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Imam Ar-Razi mengatakan hikmah itu al-hukmu huwa kamalul quwwah an-nadhariyah. Hikmah itu kemampuan untuk atau kekuatan ya untuk memahami sesuatu. Ya, tidak semua orang paham semua yang dia dengar. Misalnya dari hadis, dari Al-Quran, dari perkataan para ulama, nasihat dan sebagainya, itu tidak semua orang paham. Ya. Maka kita meminta kepada Allah, Allah memberikan apa yang disebut dengan hukmah ini, hikmah untuk kita paham, untuk mengerti. Ya. Kemudian juga para ulama mengatakan yang dimaksud dengan hikmah itu kamalul quwwatil amaliyah, kekuatan untuk melaksanakan. Orang banyak tahu kelebihan daripada salat jamaah, banyak tahu keutamaan daripada salat subuh berjamaah dan sebagainya. Ya. Seorang banyak tahu pahala berkata jujur dan sebagainya. Orang banyak tahu, tapi untuk mengaplikasinya, tapi untuk melaksanakan itu yang sering jadi masalah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hikmahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu seorang nabi dan beliau meminta diberikan hikmah itu. Jemaah yang diberkati Allah, inilah introspeksi diri yang perlu kita lakukan setiap saat agar kita mencapai kesuksesan yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak. Tentu saja pada khutbah hari raya kemarin kita diceritakan oleh banyak para khatib, para ustadz tentang kehebatan Nabi Ibrahim ketika proses penyembelihan tersebut. Dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah kana ummatan itu dalam bahasa Arab itu banyak makna. Ada setidak-tidaknya ada 3 makna. Yang pertama, luzumu ta'amal khudu'. Orang yang dimaksud dengan ummatan dalam ayat ini orang yang selalu taat dan menyerahkan diri, ummatan. Jadi bisa juga makna umat itu bermakna sekelompok orang, sejumlah orang, satu bangsa, satu organisasi dan sebagainya. Bisa juga bermakna waktu, ya. Tapi dalam ayat ini yang dimaksud adalah sifat Nabi Ibrahim itu dia punca segala kebaikan. Jemaah yang diberkati Allah, dalam kehidupan bermasyarakat kita menimbang-nimbang diri.
Ya, belajar dari Nabi Ibrahim termasuk dalam bab introspeksi diri ini, kita ini orang yang dirindukan oleh masyarakat, oleh lingkungan kita, atau orang diharap-harap untuk meninggalkan komunitas. Nah ini. Tapi kalau orang yang dia punca kebaikan, mudah membantu, suka menolong dan sebagainya, pemaaf, itu orang yang dirindukan. Ya, inilah orang yang dimaksud dengan oleh ayat pribadi Nabi Ibrahim itu seorang ummatan. Jamaah yang diberkati Allah, kemudian sifat-sifat lain Nabi Ibrahim adalah sifat bersyukur. Syukur itu dibangun atas beberapa dasar, yaitu khudu' asyakiril masykur. Artinya apa? Orang yang bersyukur itu dia taat kepada yang memberi, yang disyukuri. Ya. Taat kita kepada Allah. Nah, kalau kita termasuk orang yang taat itu artinya orang yang bersyukur. Wa habbahu lahu. Orang yang syukur itu yang mencintai bagi orang yang memberi, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tirafahu bi ni'matihi. Orang yang bersyukur itu mengakui nikmat, mengakui perbuatan baik orang lain, mengakui kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari ini banyak orang tidak kita sebutkan tidak bisa berterima kasih, ya. Sudah diberi, sudah dibantu dan sebagainya, tidak pernah terucap dari ucapan rasa terima kasih atau sikap yang menunjukkan rasa syukur itu pada yang membantunya. Jamaah yang diberkati Allah, kemudian ciri orang yang syukur itu tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang Allah tidak suka. Nah, ini kalau kita punya banyak uang tapi seasik untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang dilarang oleh Allah, artinya kita orang yang tidak bersyukur. Mudah-mudahan ini pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sedapatnya semampunya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi hamba yang lebih baik, pada akhirnya mendapat hasanah di dunia, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.